Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Senang jumpa lagi ya di teman curhat. Aku mau terima kasih untuk teman-teman yang udah bantu aku nge-subscribe channel ini, dan sama seperti sebelum-sebelumnya aku berharap ini bisa sedikit tidaknya menjadi bahan refleksi untuk kita bersama, khususnya aku sendiri ya yang punya channel. Jadi aku tuh sebenarnya baru setiap hari itu tuh ada aja pikiran yang keluar yang singgah di benak aku. Apakah itu terkait melihat sebuah kasus atau sebuah peristiwa gitu, dan itu tuh bisa jadi analisa sendiri gitu tuh. Tapi masalahnya adalah topik-topik ini kayaknya memang tidak ada di dalam ruang kelas atau di jurnal-jurnal apa ya, politik atau apa segala macam. Mungkin karena ini bentuknya hal-hal yang psikologi, sehingga berkaitan erat, bukan berkaitan erat, sehingga perlu ruang khusus untuk berbicara, untuk merenungkan. Dan aku pikir tidak semua orang itu tuh punya tempat untuk curhat atau hanya sekedar melampiaskan gitu ya. Makanya aku melihat banyak orang yang datang ke aku, teman-temanku begitu. Hari ini dia berkata sesuatu tentang kayak dia jengkel banget sehingga dia tidak mau melakukan sesuatu itu lagi, apa yang sedang dia lakukan, atau bahkan tidak ingin berteman, kayaknya nggak mau dekat lagi dengan orang yang dia ceritakan. Setelah beberapa waktu ya tak kembali, keadaan kembali berubah gitu ya. Kita yang ngedengerin gitu, um, dari apa yang dia omongin, apa yang dia katakan kepada kita beberapa waktu yang lalu, ternyata tidak seperti tidak seperti itu gitu ya. Nanti dia bakal kembali lagi ke habitatnya, dia bakal kembali lagi dengan orang-orang yang setelah dia bicarakan ke kita gitu. Aku menyadari satu hal bahwa eh, kadang-kadang manusia itu tidak tidak butuh saran, tidak butuh ini itu, cuman butuh tempat buat nyampah doang gitu ya. Jadi whoever comes to your life gitu, siapa aja yang datang, menurutku sekarang lebih enakan jadiin apa yang orang katakan itu ke tempat sampah ketimbang jadi pendengar yang baik. Kadang-kadang jadi pendengar yang baik itu juga nggak enak gitu. Dan orang-orang terdekat seperti teman, keluarga, sahabat juga akan enak ketika kita mengeluhkan sesuatu hal yang sama setiap saat. Nah, oleh karena itu aku sangat bersyukur masih diberi kesempatan, dan masih ya aku nggak tahu aja, tiba-tiba aja, bukan tiba-tiba, kayaknya pengen bikin sebuah kanal YouTube gitu ya, yang setidaknya aku bisa melampiaskan sendiri. Karena jujur sebenarnya aku sering menulis ya, at least jurnal untuk diri sendiri, tapi kayaknya um, uh, agak susah sekarang karena ada hal yang lain. Karena menulis dengan berbicara itu kan harus sejalan ya. Jadi kayaknya kebanyakan nulis terus nanti disimpan, jadinya jadi kayak semacam artefak gitu. Jadi ya udahlah ya, kebawa banjir ya, habis kenang-kenangannya, atau nanti dibuka lagi. Mendingan aku bikin kanal ini aja. So kali ini aku tuh tertarik dengan satu tema ini berdasarkan realita sekarang gitu ya, realita keadaan kita hidup. Jadi temanya adalah apa namanya, kehilangan dan kemelekatan gitu, kehilangan dan kemelekatan. Jadi ini kalau kemarin topiknya yang apa sih, aku lupa, tapi ini tuh sesuatu yang oh ya, kalau kemarin itu kan titik nol dan quarter life crisis. Kalau ini kehilangan dan kemelekatan gitu ya. Ada dua yang kayak sangat kontradiksi gitu. Kehilangan sesuatu yang dilepaskan gitu, atau bukan sesuatu yang terlepaskan, atau sesuatu yang dikat hubungannya. Sementara kemelekatan adalah sesuatu yang kayak apa ya, kayak sesuatu yang nempel gitu. Jadi ada dekat, ada yang hilang gitu. Dan kedua siklus ini
apa namanya, kedua kedua keadaan ini tuh datangnya berbarengan dalam kehidupan manusia, dan seperti layaknya sebuah studi kasus, research question itu, pertanyaan itu adalah masalah itu dikatakan masalah ketika ada gaps antara teori misalkan dengan praktek, antara studi satu kasus dengan kasus yang lain gitu ya, atau kita memiliki keunikan di sana. Dan oleh karena itu mungkin ini setidaknya relate dengan kehidupan kita, dan aku yakin semua orang bakalan relate dengan hal ini karena semua orang pasti akan mengalami hal ini, yaitu kemelekatan dan kehilangan. Jadi beberapa waktu ini kita dihebohkan ya dengan berita-berita yang sosial kita dengan perpisahan, perceraian, padahal jika di throwback gitu ya, kita lihat ke belakang itu kayaknya nggak mungkin orang tersebut berpisah. Kayaknya emang sudah semati-matiin itu diperjuangkan, dan di ujung-ujungnya berpisah begitu ya, sehingga mengekspos perasaan terdalam gitu. Aku paham kenapa beberapa orang bertindak seperti itu, karena tidak semua orang siap dengan yang namanya perpisahan, kehilangan. Itu kan kondisi patah hati yang terdalam ya, apalagi jika diketahui bahwa hal itu, apa yang kamu perjuangkan, apa yang membuatmu melekat tersebut, itu tuh susah diperjuangkan dari beberapa waktu gitu ya, sehingga setelah melekat kamu ada hal yang lain dan memaksamu untuk berpisah, itu tuh susah banget. Atau kondisi yang ini yang pasti semua orang tuh juga mengalaminya, yaitu kalian kehilangan seorang sosok yang sangat kalian cintai, yang sangat kalian idamkan, bukan yang sangat kalian diidamkan sekali, tapi yang memang sudah menemani kalian dari banyak waktu, seperti orang tua, kekasih, suami, istri gitu ya, teman, sahabat, dan tiba-tiba itu tuh hilang gitu. Atau mereka memutuskan hubungannya dengan kita. Itu menjadi seperti apa ya, patah hati yang memang sakit sih, sehingga kita butuh waktu untuk mencerna, evaluasi, dan segala macam. Jadi aku tuh pernah beberapa kali ya, maksudnya I'm struggling for something like that gitu, dimana teman-teman kita hilang, teman-teman kita berubah lokasi, berubah tempat, dan kita mulai tidak terhubung lagi. Orang yang kita cintai kita kehilangan mereka. Jadi mungkin buat kamu yang baru aja ditinggalin, atau baru aja diputusin, atau baru aja berpisah, mungkin ini adalah video yang cocok untuk refleksi diri menurutku ya. Dan aku bisa mengatakan hal ini juga karena banyak pengalaman dalam kehidupan ya yang mengajarkan. Beberapa kali bukan ada satu waktu, beberapa kali, karena aku berpikir begini, aku takut berjumpa dengan orang baru, takut terikat dengan seseorang, baik itu teman, sahabat, ataupun orang yang di luar dari itu. Dan bahkan dengan orang tua pun dan saudara-saudara pun, aku selalu mention kayak gimana ya, kayak ya udah gitu, kita punya waktu masing-masing gitu ya. Dan ketika aku besar, aku paham kenapa orang perempuan nih khususnya, ketika dia melangsungkan pernikahan gitu ya, orang-orang terdekat, dan dia sangat menangis yang sejadi-jadinya gitu ya. Dan aku juga paham kenapa orang tua kepada anaknya itu lebih mengusahakan seperti kayak ya udah, kamu nikah dengan lebih baik dengan orang yang dekat yang bisa ditempuh perjalanannya gitu. Dan setelah memiliki kehidupan masing-masing, of course gitu ya, aku merasakan bahwa bukan sesekali, aku sering merasakan bahwa aku ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. Itu bukan karena gara-gara mereka tidak sayang, tidak, tetapi karena memang
keadaannya tuh demikian begitu. Kita memiliki kehidupan masing-masing dan harus mengurus kehidupan masing-masing, dan banyak waktu dimana aku merasa kayak ditinggalkan, atau ya udah nggak dipedulikan lagi gitu. Lalu aku refleksi diri ya, butuh waktu yang lama sih untuk bisa menerima bahwa semuanya itu sudah berbeda gitu ya, sudah berbeda, dan kita memiliki waktu kita yang sama. Jadi aku tidak boleh terlalu terikat dengan apa yang aku punya begitu. Pernah beberapa kali aku tuh marah ditinggalin gitu ya. Aku marah ditinggalin oleh teman, oleh mungkin keluarga ya, dan bahkan oleh orang tuaku pun. Kadang-kadang aku juga marah aku ditinggalin. Cuman ketika aku berjalan semakin kesini, aku paham satu hal gitu, dan aku nggak tahu ini relate sama kalian juga atau enggak. Sesuatu yang memang sudah habis waktunya dengan kita, bagaimanapun diupayakan, kita tidak akan bertemu lagi dengan hal tersebut, dengan waktu tersebut, dengan orang tersebut. Walaupun kita tinggal dalam satu atap gitu ya, walaupun kita tinggal dalam satu kota, satu tempat gitu, diupayakan pun ya tidak ada gitu. Kamu nggak bakal jumpa lagi sama dia gitu. Jadi di situ aku belajar bahwa apa namanya, aku tidak boleh terlalu terikat dengan apa-apa yang pernah aku miliki, seperti keluarga, orang tua, pencapaian gitu ya, diriku sendiri gitu. Karena ada satu masa bahwa kita akan pergi meninggalkan segalanya gitu. Bahkan jasad kita itu ruh kita akan meninggalkan jasad kita, dan dia kembali ke pangkuan Tuhan gitu. Dan sehingga ketika aku menyadari hal ini dan mencoba untuk ikhlas, semuanya akan lebih gampang gitu ya. Jadi tahun kemarin aku sempat marah sama salah satu temanku. Bagaimana kita bisa 2 orang, 3 orang, sekelompok orang yang bersama-sama, yang aku nggak tahu ya gimana jelasinnya, yang bertahun-tahun menjalani hal-hal susah bersama gitu ya. Lalu ketika udah memiliki kehidupan baru, kehidupan masing-masing, kita putus koneksi, dan aku kayak apa ya, kayak sedih gitu ya. Sedih bukan gimana, kayak mungkin lebih marah gitu, marah, nggak bisa terima sebenarnya. Kenapa orang-orang masalahnya bukan aku ditinggalin dalam keadaan buruk, tidak, justru aku baik-baik aja ketika keadaan tidak baik-baik, tapi ketika kita memiliki kehidupan yang baik, yang lebih baik, malah kita tidak sama lagi gitu. Jadi aku baru sadar bahwa selama ini aku terlalu terikat dengan orang tersebut, dan of course aku butuh waktu yang lama untuk sembuh dari hal-hal yang demikian. Makanya ketika saat ini aku lihat orang-orang berusaha untuk move on dari pasangan gitu ya, yang dulu-dulunya digadang-gadangkan jadi pasangan yang ideal gitu, yang kita melihat bagaimana perjuangannya gitu, tiba-tiba berubah menjadi sebuah kata cerai dan putus gitu. Kayak ya Allah gitu. Semoga yang punya badan itu dikuatkan gitu ya, semoga kita dapat mendapatkan apa namanya, keikhlasan, karena sejujurnya itu tuh adalah masa-masa yang sangat berat gitu, dimana kita sudah terikat tetapi kita harus merelakan gitu ya. Itu sesuatu yang kontradiksi dalam kehidupan manusia, dan ini adalah masalah menurutku, masalah dalam keadaan kita. Ada orang yang sanggup melewati tersebut dengan adem ayem, kalem gitu ya, sambil berdoa gitu. Ada juga orang yang go public dan semua orang tahu gitu. Aku tidak menyalahkan orang-orang yang seperti ini, karena kenapa, aku juga mungkin pernah berada di keadaan tersebut gitu. Karena saking kita tidak kuatnya untuk menahan gitu, tidak kuatnya menahan keadaan, mereview apa yang telah lalu begitu. Dan mengapa harus sampai seperti ini
sesuatu yang sangat menyedihkan gitu. Jadi seperti aku bilang tadi, kemelekatan itu hadir karena beberapa faktor. Yang pertama, kebutuhan kita. Yang kedua, kehadiran gitu ya. Yang ketiga, perhatian gitu. Jadi ketika ini dicabut atau sesuatu hal terjadi, kemudian itu hilang gitu ya, maka yang paling tersiksa adalah orang yang melekatnya gitu. Tetapi setelah itu maka trouble akan lebih banyak gitu ya, menyisakan trauma lah. Dan kita ada namanya setelah kita terikat, tapi kita harus merelakan di waktu yang sama. Bisa bayangin nggak sih, kita sudah terikat lalu kita harus merelakan, tapi memang sudah demikian yang namanya kehidupan. Jadi aku pernah dibilang sama kakakku begini, beberapa hari lalu ya, katanya begini, syukur aku tidak terlalu terikat dengan kehidupan pekerjaan aku, katanya. Kalau aku terikat, mungkin aku sudah menjadi budak dari apa yang aku menjadi terikatkan gitu ya. Dan that's something adalah sesuatu yang menurutku yang sangat bijak. Jadi beberapa kali kita diskusi dan kita berkesimpulan bahwa kehidupan itu tidak perlu terlalu terikat gitu. Karena kenapa? Ketika kita terikat maka kita akan susah untuk merelakan. Sementara sesuatu itu di dunia ini tidak ada yang abadi diciptakan. Yang abadi itu hanya Tuhan gitu ya. Untuk mengurangi luka, sakit hati gitu, bahkan kebencian, maka sering-seringlah untuk berpikir bahwa mengingatkan diri sendirilah bahwa this is just a moment gitu. Ini hanya untuk sementara. Ketika ini selesai maka aku harus siap gitu. Ketika ini sudah tidak available lagi untukku, maka aku akan rela untuk melepaskan apa yang pernah aku punya. Aku ingat banget dari kecil itu ibu dan ayahku selalu bilang begini ke kami, ke anak-anaknya, kalian harus bisa mandiri karena kita tidak tahu kapan aku dan ayah kalian akan meninggal gitu ya. Ketika hal itu terjadi maka kalian harus siap-siap untuk mandiri, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan karena kematian, kepergian itu tidak kompromi dengan keadaan kita, apakah kita masih membutuhkan atau tidak gitu. Dan iya, ketika aku berumur kira-kira 19-20-an, bukan 20, 20-21 mungkin ya, aku di semester 5 naik semester 6 kuliah, ayahku meninggal gitu. Dan of course kita tahu bahwa semuanya akan berubah. Kita balik lagi ke kehidupan, ke titik nol tanpa adanya beliau gitu. Ya aku kehilangan sih, sangat-sangat kehilangan. Cuman karena sudah dibiasakan bahwa ini sesuatu yang proses yang normal begitu ya. Jadi aku cuman ngambil libur 9 hari untuk pulang. Selebihnya ya aku balik lagi ke kondisi semula aku gitu. Dan waktu itu kawan-kawan seperjuanganku sampai mereka nggak tahu kemana aku selama seminggu hilang dari perkuliahan. Sampai ada satu temanku bilang dia pulang kampung karena ayahku meninggal gitu ya, ayah dan adikku meninggal. Dan ternyata kemelekatan itu juga tidak terjadi dengan orang ya, dengan pekerjaan, dengan kondisi saat ini, dengan apapun. Ini aku sangat bersyukur sampai saat ini alhamdulillah aku tidak terikat dengan sesuatu apapun. I'm free for many things gitu. Jadi setelah bertahun-tahun aku belajar dan sekarang aku baru merasakan begini, kayak emang inilah
apa namanya, sebuah apa ya, kebahagiaan ketika kita tidak terikat begitu. Dan beberapa waktu lalu aku bukan melihat sih, ada beberapa teman yang bilang kepada aku kayak gini, kalau kamu dekat dengan ini kamu akan bakal banyak dapat benefit begini, kemarin aku begini dengan ini, jadi kita harus baik, benar, harus ya mengagung-agungkan orang lain gitu ya. Ya biasalah tipe-tipe, kalian paham sendiri bahwa dalam politik dan untuk mendapatkan sesuatu memang semua orang sudah paham bahwa kita harus beramah tamah gitu ya. Cuman karena aku memang orangnya pertama aku sudah paham hal demikian, yang kedua aku tidak menginginkan dalam keadaan posisi tersebut, karena aku juga tidak ingin orang datang kepada aku dengan sesuatu maksud dan tujuan, dan ketika orang ramah dengan dengan tujuannya aku bisa respon ini itu, enggak, aku enggak gila dengan hal yang demikian. Jadi aku putuskan untuk keluar dari jalur dan tidak mengikuti beberapa saran teman. Dan of course aku merasa bahwa apapun yang aku dapatkan sekarang ini, apa yang aku jalani, mungkin aku tidak bisa mendapatkan apa yang diimpikan orang dengan semudah itu. Tapi aku menyadari bahwa ketidakterikatanku dengan seseorang, dengan sesuatu, dengan sebuah lembaga itu justru membuatku bisa lebih leluasa untuk berekspresi dan mencari jalanku sendiri. Sehingga aku pikir ketika orang melakukan A, aku tidak perlu melakukan A. Aku mungkin memiliki jalan B, C, atau Z. Aku memiliki jalan B sampai Z gitu ketika orang melakukan A. Dan begitupun dengan orang-orang yang hadir dalam kehidupan sekarang gitu ya. Aku sudah tidak khawatir lagi untuk ditinggalkan atau sekedar untuk takut apa yang punya kita itu hilang gitu ya. Karena aku berpikir bahwa semua orang akan pergi pada masanya, dan ketika itu datang apapun bagaimanapun caranya ya kamu tidak bisa menghentikan tersebut. Maka mengikhlaskan dan tidak terikat dengan sesuatu hal itu adalah jalan yang yang aku ambil untuk proses lebih cepat untuk healing gitu. Dan ternyata benar, orang-orang yang tidak terikat ternyata benar, mungkin singa dan serigala itu tuh berbeda ya. Memang benar, singa itu raja hutan. Aku setuju dengan pendapat ini, tapi aku mau ulang lagi, singa itu raja hutan dan serigala itu hanyalah hewan buas gitu ya. Tetapi keduanya memiliki nilai freedom yang berbeda. Sekeren-kerennya singa mereka bakal dijumpai di sirkus, tapi sebandel-bandelnya serigala kamu nggak bisa ngatur yang namanya serigala. Orang susah memelihara serigala karena serigala tempatnya di hutan, mereka berkelana mencari makannya sendiri, and they are free. Mereka bebas dengan diri mereka, dan mereka hanya terikat dengan hukum alam gitu ya, yang memberikan hal itu kepada kita. Jadi tidak ada yang namanya perantara gitu ya, tidak ada langsung misalkan dari Tuhannya langsung ke dia gitu. Jadi tidak ada Tuhan, ada atasan, ada ini, ada orang yang kamu cintai, ada ini lagi terus baru kamu. Tidak. Ya sadarlah bahwa sekaya-kaya apapun seorang karyawan, dia tidak akan bisa lebih kaya dari bosnya, kecuali dia memiliki bisnis yang lain yang dia bangun sendiri itu. Jadi orang-orang sangat aneh, tidak mungkin seorang karyawan bisa melampaui kekayaan bosnya, kecuali karyawan tersebut dia membangun sesuatu perusahaannya atau bisnisnya sendiri. Jadi apa yang aku mau bilang bahwa dua ini keadaan seperti aku ungkapkan tadi, dua keadaan ini sangat bertolak belakang, kontra, tetapi ini berada berbarengan. Jadi ketika teman-teman merasa ditinggalkan atau baru saja ditinggalkan, atau ya baru saja putus atau baru saja kehilangan, sadarlah bahwa
manusia itu tidak perlu terikat dengan apapun sedekat itu gitu, karena apa yang sudah ditakdirkan untuk kita ketika waktunya habis, mau dibagaimanapun tidak akan untuk kita lagi gitu, walaupun kita berada di dalam satu payung yang sama, dalam satu wilayah yang sama, kita tidak akan berjumpa lagi dengan kondisi tersebut atau dengan orang-orang tersebut. Aku pikir gitu ya, cukup sekian ya untuk kali ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang baru aja putus, baru aja bercerai, baru aja ditinggalkan, atau baru lengser dari jabatan, atau baru udah merasa nggak diperhatikan lagi, sadarlah bahwa mungkin itu adalah cara Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa karena untuk apa? Untuk sadar diri bahwa sebenarnya ketika kita melekat dengan sesuatu hal, kita harus belajar untuk mengikhlaskan, untuk melepaskan. Dan ini adalah hal yang bukan hal yang lumrah, tapi ini adalah fase yang selalu kita memang harus lakukan gitu. Kita harus memang jalani. Kenapa aku mengingatkan hal ini lagi, aku sharing hal ini lagi, karena ini untuk mempermudah, untuk untuk mempermudah, untuk mempercepat proses healing kita gitu, dan agar masalah kita itu nggak kemana-mana, karena dampaknya sebenarnya sesuatu yang kontra itu kan, pro dan kontra itu terjadi dalam waktu yang sama, itu kan akan menjadi ledakan ya, dan ini akan membuat rempong banyak hal gitu, banyak variabel, banyak orang dalam hidup kita. Aksi dari kita itu, ketika kita tidak bisa mengendalikan dua hal ini, itu yang bisa membuat kita jauh lebih terpuruk dan jauh berada dalam posisi berbahaya. Oleh karena itu teman-teman, siapapun yang berada dalam posisi ini, berada dalam sudah terikat, tetapi harus melepaskan, aku harap ini bisa menjadi refleksi ya untuk bahan dipikirkan lagi gitu. Dan semoga aja kita semua kuat melewati hal-hal yang tersebut, karena ada banyak, besok kita akan ada banyak dengan melewati, berjumpa dengan keadaan-keadaan yang demikian. Tapi ketika kita sudah bisa menyadari, maka semuanya akan jadi jauh lebih mudah begitu, dan lebih bisa merayakan dan bersyukur banyak hal. Aku pikir demikian ya. Semoga video ini membantu, dan sampai jumpa untuk tema-tema yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.